Katakan Amin. amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Wow, sedikit berbeda ya Ci. Hari ini firman Tuhannya akan disampaikan oleh kami berdua. Ya, kita coba yang baru deh. Iya, kita coba sesuatu yang baru. Kita sebut apa ini Ci namanya? Bincang firman. Iya, bincang firman. Oke, sudah siap mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian? Siap? Yang di gedung Bethlehem Hall maupun yang ada di rumah masing-masing ataupun mungkin yang beribadah dalam perjalanan. Yes. Pastikan buka hati kita untuk kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Puji nama Tuhan. Yuk Ci, silakan Yes. kita duduk Oke, dulu. Thank you, Tak. Oke, bincang firman hari ini kita kasih judul Honor and Relationship. Ya, ada apakah di balik itu semua? Mari kita lihat. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang honor and relationship, saya mau kasih satu pertanyaan dulu kepada Bapak Ibu Saudara semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Siapa di sini yang mau punya kehidupan yang terhormat? Boleh lambaikan tangannya? Wah, semuanya mau ya. Saya yakin bahwa nggak ada satupun di antara kita yang mau kehidupannya tercela. Betul? Pasti kita semua mau punya kehidupan yang terhormat. Setuju dengan saya? Ya. Yes? Yang di rumah juga saya yakin dan percaya dengan iman. Saya lihat mereka angkat tangan dan mereka setuju. Mereka mau punya kehidupan yang terhormat. Oke. Kita awali dengan kehidupan yang terhormat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kehidupan terhormat yang seperti apa sih yang mau kita bangun, yang mau kita jalani. Nah, awalnya kehidupan terhormat yang mau kita jalani haruslah tertuju dulu kepada satu yang utama, satu yang esensi, yaitu menghormati Tuhan. Nah, Honoring itu God. dia. Betul ya? Honor Ci? God. Karena dengan menghormati Tuhan, kita bisa mengerti apa sih maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita sebagai manusia dengan satu tujuan tertentu. Dan kita mau sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena ketika kita hidup dengan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, artinya kita sedang menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, cuman masalahnya karena dosa, itu membuat hubungan manusia dan Allah menjadi terputus. Ya, betul. Jadi kita nggak bisa nggak bisa terkoneksi lagi dengan Tuhan. Nah, jawabannya adalah hanya satu, Ci. Apa tuh, Tak? Jalan kebenaran dan hidup itu siapa? Siapa dong tuh? Yesus. Tuhan Yesus Sudah pasti pastinya. Yesus ya. Kita tahu tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan. Yesus. Kita baca ayatnya ya Ci ya. Ya. Di Roma pasal yang 23 ayat 23 sampai dengan 25. Ya. Firman Tuhan berbunyi sedemikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Amin. Jadi karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, kita gak bisa mencapai satu hubungan yang baik dengan Allah. Ya. Jalan satu-satunya melalui keselamatan yang sudah Yesus berikan buat kita semua. Artinya perjalanan kehidupan orang percaya itu dimulai dari iman mereka yang percaya kepada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dengan demikian Yesus telah mengembalikan hubungan yang tadinya hancur manusia dengan Allah, dikembalikan lagi hubungan manusia dengan Allah. Dengan demikian kita bisa ngerti, ini salah satu awal ya Ci ya, salah satu jalan pembuka untuk kita bisa mengerti benar-benar kehendak Allah buat kehidupan kita. Wow. Gitu. Jadi kita sesungguhnya nggak bisa menghormati Tuhan tanpa kita mengenal siapa Dia terlebih dahulu. Betul. Ya. Mustahil bagi kita tahu kehendak Allah kalau Benar. kita sendiri nggak pernah terkoneksi dengan Tuhan dan kita nggak ngerti maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini. Ya, Gitu. betul. Jadi seringkali kita gagal menghormati Tuhan karena mungkin kita lupa bahwa kita ini sudah ditebus oleh Dia. Ya. Dan kita sudah jadi milik Tuhan. Ya. Bahwa sebenarnya hidup kita bukannya hidup kita lagi. Melainkan milik Kristus. Ya. Karena Kristus sudah ada di dalam kita. Seperti Galatia 2 ayat 20 katakan. Namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita hidup sekarang harus digerakkan oleh kehendaknya siapa Bapak Ibu?
Kehendak Dia yang Ya. sudah menebus kita. Betul ya, Tak ya? Betul Wah, sekali, Ci. seringkali kita gagal di area itu karena kita punya keinginan yang terlalu kuat. Kita Ya. tidak serahkan kepada Tuhan, kita lupa bahwa hidup kita bukannya milik kita lagi. Iya, betul. Miliknya pertanyaannya, siapa? Ci, Gitu. bisa nggak kalau kita punya hidup yang terhormat tapi tanpa Yesus? Gak mungkin, gak mungkin. Sebenarnya bisa, Ci. Bisa sih. Tapi kehormatan yang dikejar betul, itu adalah satu kehormatan yang semu. Betul. Yang kehormatan yang hanya dinilai oleh dunia gitu. Yes, benar. Dan kalau demikian orang-orang tuh akan mencari kehormatan terus-menerus sehingga satu saat mereka akan bisa jadi orang yang gila hormat. Firman Tuhan bilang gitu, Nah, jangan itu kan kamu bahaya. menjadi gila hormat. Nah, tetapi kalau kita sungguh-sungguh hidup, mau hidup terhormat sesuai dengan kehendak Allah, kita kan mengerjakan sesuatu yang kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Bukan Ya. lagi apa yang dunia tentukan gitu. Nah Betul. itu kan bahayanya. Kita kayak tadi yang Cici bilang ya, hidup kita adalah milik Kristus. Ya, Kalau Kristus ada di dalam kita, bukan lagi ego kita yang berbicara, bukan lagi ego kita yang menggerakkan ketika kita harus memilih atau memutuskan sesuatu, bukan lagi keinginan daging kita yang menjadi pikiran dan tingkah laku kita, tetapi Ya. semuanya ada Kristus di dalam kita. amin. Wah, luar amin, biasa itu. Amin. Roma 12 ayat 2 katakan, Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, manakah yang apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kalau kita nggak mengenal Tuhan, kita akan menjadi serupa dengan dunia. ya, Iya enggak? Tapi kalau kita belajar mengenal Tuhan, keinginan kita, kehendak kita, pokoknya apa yang kita mau itu kita harus sesuaikan dengan Yesus. betul, Mm-mm. betul. Dan satu hal lagi, Ci, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menjadi milik Kristus, Ya. ada Roh Tuhan loh di dalam kita. Haleluya. Yehezkiel pasal Ya. yang ke-36 ayat 26 sampai 27 berkata, Ya. kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Mhm. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Hmm. kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku, kata Tuhan, akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Wow. Luar biasa, Roh Tuhan diberikan dalam hidup kita supaya kita bisa melakukan ketetapan-ketetapannya. Dan kita tahu ketika Tuhan memberikan rohnya buat kita bisa melakukan firman Tuhan itu yang menjadi panduan buat Amin. kehidupan kita. Amin. Untuk kita Betul. bisa melakukan segala sesuatu yang memang sesuai dengan kehendak dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Betul, Kak. Kan firman Tuhan itu banyak manfaatnya ya, Ci? Yes, Udah pasti. Udah pasti ya. itu. Kita bisa baca kan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 betapa firman Tuhan itu mengajarkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dua hal ini, Roh Tuhan dan firman Tuhan, Ya. itu akan menolong kita untuk kita bisa hidup menghormati Tuhan. Karena hidup menghormati Tuhan adalah satu hal yang esensi ketika kita mau memiliki hidup yang terhormat. Betul. Wah, Wah, kalau gitu memang kita nggak bisa hidup dengan memakai kekuatan kita sendiri. ya betul. Zakaria Ci. 4 ayat 6b selalu mengingatkan kita ya bahwa bukan dengan kuat gagah kita melainkan oleh Rohku kata Tuhan. Jadi bukan dengan memakai kekuatan kita sendiri, kepintaran kita, pengalaman kita, Ya. kemampuan kita. Ya. Tapi benar-benar kita harus bergantung sama Roh Kudus seperti tadi Yehezkiel bilang kan. Betul. Karena rohnya yang ditaruhkan di dalam kita itu yang akan mengubahkan kita menjadi orang-orang yang bisa taat sama Ya. firman Tuhan. Ya, betul Karena banget, kalau kita hidup di dalam ketaatan itu artinya kita hidup di dalam menghormati Tuhan. Betul banget. Ya, saya kasih kesimpulan yang pertama dulu, Ci. Yap. Menghormati Tuhan itu sama dengan melakukan firman-Nya. Amin. Dan setiap orang yang melakukan firman-Nya disebut berbahagia. Amin. Siapa di sini yang mau hidupnya berbahagia? Sekali lagi boleh lambaikan tangannya. Bapak Ibu juga yang di rumah, Pasti. pasti hidupnya mau berbahagia. Dan kita ngerti ya,
kalau kita punya kehidupan yang terhormat itu udah otomatis pasti kita akan berbahagia. Ya. Apalagi hidup yang terhormatnya itu memang sesuai dengan kehendaknya Tuhan gitu. Betul. Bukan sesuatu yang semu, bukan sesuatu yang sepertinya yang dunia lihat gitu. Tapi Ya. ketika kita punya kehidupan yang terhormat, percayalah kehidupan kita akan berbahagia. Ya. Dengan cara melakukan firman Tuhan. Ya. Yakobus 1 ayat yang ke-25 berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Wah, Yes. luar biasa. Wah, jujur li katanya Mas Karna. Jujur, Li. Bahasa anak Jaksel tuh kayaknya, Ci. Jujur ya, kalau misalnya kita berhasil melakukan kebenaran firman Tuhan nih, kita secara pribadi pasti ada sukacita yang luar biasa. Betul. Beda dengan apa yang biasa kita dapatkan waktu kita senang-senang gitu Betul, loh. betul. Ya rasanya tuh kayak kita lagi nyenengin hati orang tua kita, gimana sih? Iya, Aduh iya. bahagianya tuh kayaknya lewat deh semua yang lain gitu ya. Iya, betul, Ci. Apalagi nyenengin hati Tuhan Wah, gitu. iya, betul banget. Wah, luar biasa. Nah, dari kedua hal tadi ya, jadi menghormati Tuhan, sekali lagi kita perlu rohnya, dan yang kedua kita perlu firman-Nya untuk kita bisa hidup menghormati Tuhan dan kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang terhormat. Nah, ini poin yang ketiga yang paling seru nih, Ci. Betul nih. Bagaimana Nah. kita tahu kalau kita taat atau tidak pada firman-Nya? Pertanyaannya itu tuh. Ya, Nah, kita akan diperhadapkan dengan ujian sesungguhnya waktu kita sedang relate dengan orang lain. betul. Relate dengan alam sekitar kita. Betul. Itu yang rasanya area yang cukup jelas untuk melihat apakah kita benar-benar taat sama Tuhan apa enggak ya. Iya, iya. Kalau kita bilang, oh saya mengenal Tuhan, saya Menghormati Tuhan. menghormati Tuhan. Kayaknya itu cuma pribadi doang Iya. ya. Tapi Sifatnya bagaimana? vertikal ya, Ci, kalau seperti Vertikal, itu ya. bagaimana dengan horizontalnya? Kurang lengkap ya kalau Kurang cuma vertikal lengkap. doang. Karena Kita perlu salib sesuatu itu yang horizontal. Betul. vertikal dan horizontal. Betul. Nah, kita makanya akan masuk ke yang poin berikutnya tentang relationship, Ci. Betul. Relationship ini kan sifatnya horizontal ya. Kalau kita Iya. udah ngerti yang tadi vertikal, bagaimana Iya. kita membangun hidup kita dipenuhi oleh Roh Tuhan, Betul. kita belajar dari firman Tuhan, itu secara pribadi yang Cici tadi bilang. Prakteknya itu sesungguhnya dengan lingkungan sekitar kita dan juga dengan sesama kita. Betul, Tak. Iya. Jadi gimana tuh, Tak? Nah, ini sih Ci, saya kepikiran Tuhan itu kan menyatakan pribadinya ya, Ci. Betul. Ada pernyataan umum dan pernyataan Yes. khusus. Kita tahu kalau pernyataan khusus Tuhan itu melalui Yesus Kristus. Yang tadi kita udah bahas jadi ya. manusia yang tadi kita sudah bahas. Nah, pernyataan umum Tuhan itu bisa kita lihat di dalam alam ciptaannya. Iya. Alam semesta termasuk juga manusia. Iya. Kita tahu di dalam kitab Kejadian, penciptaan, bagaimana Tuhan menciptakan isi dunia ini. Yang pertama Tuhan menciptakan alam semesta dan Tuhan bilang di Kejadian pasal yang pertama ayat ke-25 bagian B. Oke. Allah melihat semuanya itu Baik. baik. Kemudian ketika Tuhan sudah selesai menciptakan manusia, ayat yang ke-31 bagian A, 31, ya. maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Yes. Artinya Tuhan sendiri ketika dia menciptakan alam semesta, ketika dia menciptakan manusia, dia sudah kasih satu value, satu nilai yang baik Betul. gitu. Nah sekarang tugas kita nih Ci, Betul. mau apa? Nah, dari kelima hari dibilang baik adanya, Ya. sungguh baik. Bagaimana menjadikannya seperti hari ke-6? Sungguh amat baik. Rupanya firman Tuhan ini memberikan kepada kita clue bahwa yang menjadikan semua ciptaan yang lain itu menjadi sungguh amat baik adalah manusia. Ya, Makhluk ciptaannya yang paling mulia. Karena Ya. diberikan hikmat sama Tuhan. Dan diberikan perintah Betul. untuk mengelola semua ciptaan yang lain gitu. termasuk berarti alam semesta, lingkungan di Betul. mana kita tinggal ya Ci. Betul. Ekosistem yang ada di dunia ini juga berarti. Yes, bagaimana menjadi solusi bagi permasalahan dunia saat-saat ini adalah apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Oke. Apa yang dilakukan oleh kita. Iya, Karena iya. kita yang bertanggung jawab sama Tuhan. Betul, betul. Ya, jadi Karena kita dikasih mandat penting sebenarnya banget. sama Tuhan untuk bisa Betul. mengelola alam semesta itu ya Ci ya. dominion mandate. iya. Ya. Oke Ci, kalau yang tadi Ci bilang hubungannya dengan sesama manusia nih Ci. Ya, Itu seperti apa Ci? seperti ya Tuhan mengasihi kita ya. Nah itu ya. Coba kita, Tak,
Kita baca ya Ci ya, ayatnya baca. di Matius 22 ayat 36 sampai 40. Firman Tuhan berkata demikian, ini ada yang bertanya nih sama Yesus gitu ya, tentang hukum Taurat ya Ci ya. Mana sih yang paling penting katanya gitu kan. Yesus menjawab, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya mau baca satu ayat lagi ya Ci. Kalau definisi menghormati, mengasihi, saya langsung keinget sama Matius 7 ayat 12. Bilang seperti ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini ada yang menarik Ci. Dari Matius 22 tadi, di akhir kalimat dari Matius 22 ayat ke-40 dan Matius 7 ayat 12, ada satu kalimat yang sama. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul. Artinya di dalam saling mengasihi, mengasihi sesama, di situ ternyata ada juga rasa hormat. Kalau yang dibilang tadi, lakukan sesuatu yang kamu, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya kalau saya mau dikasihi, berarti saya harus mengasihi. Kalau saya mau dihormati, artinya saya harus menghormati. Kalau saya nggak mau dicurangi, artinya saya nggak boleh berbuat curang sama orang lain. Gitu ya. Wah, ini luar biasa. Dan kita tahu ya Ci, Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah orang yang ada di sekitar kita. Ya. Menghormati satu dengan yang lainnya dimulai dari orang-orang yang terdekat sama kita. Betul. Itu ya Ci. Benar-benar firman Tuhan berkata begini nih Tak. Di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 24. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Pergumulan nih Tak. Iya Ci. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Pergumulan ya bapak-bapak. Betul bapak-bapak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Pergumulan anak-anak. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dalam dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi standar mengasihi sama dengan standar menghormati. Melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Artinya menghormati itu adalah bagian dari mengasihi yang tidak bisa lepas. Kalau kita mengasihi, kita akan belajar untuk menghormati walaupun kadang-kadang itu susah. Karena pada kenyataannya itulah yang hilang pada waktu konflik terjadi. Dan kita semua harus bertobat bersama-sama. Karena kita mau melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk suami kita atau seperti untuk bos kita atau seperti untuk anak kita yang kita pikir wah semuanya itu mulia pasti kan. Semua orang tua pasti melakukannya berjuang cari uang untuk anak-anak. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan katakan waktu kita melakukannya untuk Tuhan, kita akan berbahagia karenanya. Karena itu Tuhan akan curahkan kasihnya buat kita sehingga kita bisa saling mengasihi gitu. Kita banyak juga gagal di sana tetapi terima kasih buat kasih karunia-Nya yang besar ya. Amin, amin. Ada gak sih Ci praktek nyata nih hidup saling menghormati yang kita tuh bisa lihat oh bener loh ternyata kalau hidup saling menghormati ada sesuatu yang luar biasa yang bisa terjadi dari kehidupan yang saling menghormati itu. Ya kita lihat contohnya aja ya Kak ya. Kan firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ke-10 nih, ini merupakan ayat yang pamungkas kita ya. Betul, Ci. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bicara kehormatan, ternyata firman Tuhan bilang dan saling mendahului dalam memberi hormat. Itu sebagai bagian dari hendaklah kamu saling mengasihi. Betul gak?
Jadi benar-benar memberi hormat itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari mengasihi. Ya. Jadi kalau misalnya suami istri mengasihi tapi di dalamnya hilang hormat, mungkin kasihnya udah mulai hilang. Jadi kita mesti kembali lagi kepada kasih yang mula-mula. Terus kenapa ditulis saling mendahului? Kan gak boleh saling mendahului katanya. Supaya kayak itu deh ya, sesama truk gak boleh saling mendahului. Sesama truk dilarang saling mendahului. Tetapi itu tidak berlaku di dalam memberi hormat Bapak Ibu. Firman Tuhan ajarkan kepada kita saling mendahului dalam memberi hormat. Kenapa? Karena harus ada yang mendahului. Yang memulai langkah terlebih dahulu. Seringkali masalah membuat kita saling menahan untuk memberi hormat. Gengsi ya. Gengsi dong. Gila lu gue udah sakit hati banget sama dia. Tapi firman Tuhan katakan tidak. Harus saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan gila hormat kebalikannya. Betul. Jadi harus ada yang duluan melakukannya, harus ada yang memulai. Kalau kita praktekkan maka berkat Tuhan pun akan cepat dicurahkan. Kan firman Tuhan ingatkan kita di dalam Mazmur 133. Tanyain tak? Sungguh alangkah baiknya. Baik. Sungguh alangkah indahnya. Bila saudara semua hidup rukun bersama. Mau rukun gak bisa saling menghormati, gak bisa. Harus ada rasa hormat karena Tuhan ada di dalam kita yang menciptakan kita. Dan berkat Tuhan itu akan dicurahkan ke sana. Bukan cuman dikasih tapi diperintahkan. Terus saya jadi ingat nih. Kalau saling mendahului dalam memberi hormat, kita ingat gak orang Jepang? Apa sih Ci nama budayanya Ci? Itu namanya itu tuh ada tuh. Ojigi. Ojigi. Ayo Bapak Ibu mulai praktek ojigi untuk mengingatkan saling mendahului dalam memberi hormat. Kadang-kadang dibikin parodi gak bisa berhenti. Iya benar. Karena dia beri hormat, saya beri hormat. Saling terus gitu. Yang menarik gak pandang umur ya Ci. Nah betul. Mau anak kecil, mau orang tua ketemu anak kecil. Saling menghormati. Juga, gitu. Saling mendahului dalam memberi hormat dong gitu. Makanya Jepang jadi negara yang maju ya sekarang ya Ci. Betul banget. Itu budaya ojigi gak cuma dari kemarin aja kita mungkin sejak kita lahir. Tapi sudah ada 1.500 tahun yang lalu. Dan budaya itu dipertahankan sampai sekarang. Dan bagaimana nasib bangsa Jepang? Apakah setelah Perang Dunia Kedua tahun 45 dia dibombardir sama Amerika di Hiroshima dan Nagasaki kemudian dianya memble? Kagak Bapak Ibu. Sampai hari ini negara Jepang diperhitungkan karena dia negara maju. Ada budaya hormat yang mereka pertahankan. Dan Tuhan tahu siapa yang melakukan firman-Nya pasti diberkati. Sekalipun mereka tidak melakukannya berdasarkan firman Tuhan. Tapi waktu mereka melakukan nilai firman Tuhan mereka diberkati. Bapak Ibu kita mau diberkati. Pasti. Benar ya Tak ya? Iya dong. Tapi mari kita saling menghormati. Amin. Mari kita melakukannya buat Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Nah gitu Ci, Tak. kalau kebayang ya, Jepang mah jauh deh Ci. Jauh gitu. Yang sekarang yang ada di depan mata jadi mau praktek nih Ci, mau latihan untuk hidup hormat. Nah paling gimana tepat itu tempatnya di mana Ci? Di mana ya? Pertama memang di rumah kita sendiri. Itu pertama. Iya, tapi kita butuh bantuan. Betul. Kita butuh komunitas. Ya. Dan komunitas kita yang paling pas adalah komunitas yang tadi udah dipromosiin tuh sama kakek-kakek, sama emak-emak. Bukan kakek-kakek, itu papa mama. Mama. Sebenarnya Ci, ini saya kasih ya. Saya kasih ini sedikit ya. Tadi kan namanya Mama Lili. Papa Ferry. Itu Papa Ferry, saya Papa Ferry kakek lupa. LIFE Live. Terus nama anak-anaknya 3 kan? Cici Grace. Iya Grace. GR. Iya. Koko Owen. Dede Upin. UP Live Group. Wah keren banget. Kalau nggak dijelasin nggak pada sadar kan? Tadinya itu jadi teka-teki ya. Kenapa namanya ini? Tapi ternyata kalau digabungin Live Group loh. Nah itu ternyata Live Group itu. Ya. Iya, Live Group itu adalah tempat yang paling tepat. Untuk kita bisa dibentuk, saling menghormati, saling mengasihi, saling dikoreksi. Kalau nggak di live group gimana lagi? Iya betul. Kan live group juga tempat pemuridan ya Ci ya, dimana kita belajar untuk tunduk, dengar-dengaran, diskusi firman Tuhan, dibentuk oleh firman Tuhan, benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang pemimpin live group kan tidak seperti yang kita
mau Iya, ya. Ci. Ekspektasi kita kan seperti gimana. Mungkin latar pendidikannya mungkin di bawah Betul, teman-teman betul. yang ikut life group. Tapi Ya. disitulah tantangannya. Apakah kita bisa menghormati pemimpin kita? Ya. Karena mereka ditempatkan Tuhan Ya. bukan asal-asalan Betul, Ci, gitu. betul. Tuhan izinkan semuanya Ya. itu untuk membentuk Ya. kita Ya. gitu kan. Ternyata Tuhan Jadi, udah siapkan semuanya ya. luar biasa Untuk kita ya. bisa sungguh-sungguh hidup, menjadi hidup yang terhormat, punya hidup yang terhormat. yes, Wah, yes. Mari luar kita biasa. belajar mulai Ya. dari diri kita sendiri. Betul, Ci. Ya, tidak perlu nuntut orang lain. Ya. Kita lakukan dengan diri kita sendiri Ya, aja. dimulai dari kita dulu ya, Ci. Betul. Iya. Wah, luar biasa. Kayaknya pembahasan kita sudah selesai nih, Ci. Iya, iya. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Nah, kita akan sama-sama menarik sebuah kesimpulan ya. Kita mendingan udah jalan sana, Ci. Oke, boleh. Kesimpulan dari bincang firman kita hari ini tentang honor and relationship. Yes. Bahwa kehidupan yang terhormat dimulai dari iman percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Di situ ada Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan menolong kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan panduannya ada di dalam firman Tuhan. Ya, firman Tuhan akan menolong kita, mengajar kita untuk kita bisa hidup dalam hidup yang terhormat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang berikutnya, secara relationship, kita perlu orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk membentuk kita. Betul, Tuhan sendiri bisa membentuk hati kita. Yes. Tetapi Tuhan juga bisa memakai orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk membentuk kehidupan kita. Menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan terlebih lagi Tuhan mau membentuk kita dengan sekeliling kita. Karena itulah ujian yang sesungguhnya. Ya, jangan lari dari kenyataan. Ya. Karena itulah kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bapak Ibu, kita butuh Tuhan. Ya. Kita butuh Dia. Dan saat-saat ini kalau di antara Bapak Ibu yang ada di Bethlehem Hall ataupun di rumah masing-masing, engkau merasa, Tuhan, aku kok kayaknya jauh daripada Engkau. Atau bahkan mungkin aku belum pernah mengundang Engkau masuk di dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama ini aku berjuang dengan kekuatanku sendiri. Aku tidak pernah minta Engkau untuk menolong aku. Saat ini mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan. Waktu Tuhan hadir di dalam hati kita, Dia memeteraikan kita dengan Roh-Nya yang kudus. Kita menjadi miliknya. Kalau kita jadi miliknya Tuhan, Tuhan menjadi Bapa kita. Amin. Dan Bapa yang baik akan menjagai kita. Engkau tidak akan pernah ditinggalkannya. Engkau tidak akan pernah dibiarkannya. Waktu engkau mengundang Dia masuk di dalam hatimu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sementara engkau menundukkan kepala, menutup mata, saya renungkan di dalam hatimu. Katakan kepada Tuhan, kalau memang firman ini bicara kepadamu, Tuhan, aku butuh Engkau. Sesederhana itu, seperti seorang anak datang kepada bapaknya. Tuhan, aku butuh Engkau. Aku telah gagal. Banyak kegagalan dalam hidupku. Ingat, Tuhan adalah Tuhan pemberi kesempatan. Mau yang kedua, ketiga, keempat, selama nafas hidup masih ada. Tuhan selalu beri kesempatan buat kita. Karena Dia sayang. Dia sayang kepada kita seperti seorang bapa sayang kepada anaknya. Dan kita bisa panggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Dan tangannya selalu ada buat kita. Engkau tidak pernah ditinggalkan. Saat ini mari berdoa bersama-sama. Renungkan firman Tuhan. Kalau engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan.